Selamat pagi City Gate, selamat datang. Puji nama Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul di City Gate Online Sunday Service minggu ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita teduhkan hati kita teduhkan kepala kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau telah kumpulkan kami pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu setiap harinya. Bapa, walaupun seringkali kami tidak mengerti Tuhan apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Seringkali kami merasa dunia sudah meninggalkan kami Tuhan, tapi kami tahu kami punya Engkau. Kami tahu Bapa, Engkau selalu menuntun dan berada bersama kami Bapa. Pagi hari ini, kami sama-sama berkumpul, sama-sama memuji nama Engkau. Worship you with all of our heart, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Dengan lebih sungguh, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sadar Bapa,
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak mengerti, Yesus, ku tetap setia berjalan bersamamu. Pegang teguh, Yesus. Bapa, ku percaya, ku percaya, Yesus, ku serahkan. Yesus, terima kasih. Menaikkan pujian. Terima kasih, Yesus. Mari kita naikkan I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus.
Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sebelum kita masuk ke dalam bagian firman pada hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mau undang seluruh jemaat untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama, supaya kita semua bisa betul-betul merasakan makna atau arti dari perjamuan kudus. Bukan seperti saudara melihat kepada tayangan suatu acara, tapi saya mau ajak semua untuk kita bersama-sama bisa melakukan prosesi perjamuan kudus ini. Buat saudara-saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, saya mungkin sedikit waktu ini bisa mempersiapkan roti dan anggur sebagai saya memberikan satu message yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dalam setiap perjamuan kudus kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dalam setiap perjamuan kudus kita selalu teringat momen-momen di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Pesan saya adalah dalam setiap masalah, dalam setiap kesukaran, dalam setiap tribulations yang terjadi, akan ada 3 macam hasil, 3 macam outcome. Yang pertama, apakah dari peristiwa penyaliban, apakah kita akan menjadi seperti Yudas, di mana Yudas menyesali apa yang dia lakukan pada saat dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk
disalibkan kepada orang-orang yang memang mau mencelakai dia hanya untuk spesial uang. Dia menyesali dengan mengakhiri hidupnya. Ataukah kita akan seperti tipe orang kedua, yaitu rasul-rasul, di mana rasul-rasul setelah melewati peristiwa besar, setelah melewati peristiwa penyaliban, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan mereka sebelumnya, seperti peristiwa pengikutan, peristiwa penyaliban tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah kita akan menjadi orang yang tipe kedua? Ataukah kita betul-betul pengikut Tuhan dan kita mengikuti jejak dan langkah hidup Tuhan Yesus, di mana dalam peristiwa besar penyaliban ini dia menyerahkan nyawanya mengikuti kehendak Bapa dan menghasilkan satu outcome yang besar, yaitu peristiwa keselamatan buat saya dan saudara. Ini adalah kesempatan buat kita semua merenungkan dalam setiap peristiwa besar, apapun yang kita alami hari-hari ini. Mungkin buat beberapa orang, mungkin buat sebagian besar orang di dunia ini, peristiwa virus COVID-19 ini adalah peristiwa yang besar, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Tapi pilihannya adalah, dari peristiwa ini, kita mau jadi outcome yang seperti apa? Apakah kita akan menghasilkan sesuatu untuk kerajaan Allah? Apakah kita akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk memperbesar kerajaan Allah? Ataukah kita akan kembali kepada kehidupan kita sebelumnya, ataupun kita bahkan seperti Yudas yang menyesali, merenung dari kesulitan ini, dari kesukaran ini. Ini pilihan kita semua. Buat yang sudah menyiapkan roti dan anggur, saya mau undang saudara untuk mengangkat anggur lebih tinggi dari kepala saudara sambil mengikuti aba-aba saya sebelum kita meminum anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini bagi peringatan akan aku. Ini adalah tubuh Kristus, dan roti yang merupakan perlambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk saudara dan saya, yang pada 2000 tahun yang lalu yang tidak seharusnya bercacat celah menjadi dibuat berdosa, tetapi untuk peristiwa keselamatan buat saudara dan saya, di mana saudara dan saya memperoleh kesempatan untuk menjadi seperti Kristus dan memasuki rumah Bapa. Mari kita makan roti dengan ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini adalah perlambangan darah Kristus yang tercurah untuk penghapusan dosa bagi manusia, penghapusan dosa bagi saudara dan saya, untuk kita beroleh kesempatan mengikuti jejaknya, memasuki ke rumah Bapa di surga. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang Engkau masih boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kami kembali mencari Tuhan, untuk kami boleh merenungkan
kebaikan Tuhan, boleh merenungkan kebutuhan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh betul-betul diberikan kesempatan untuk bernafas dan mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang kami lalui, buat apa kesulitan yang kami boleh lalui. Di balik itu kami melihat kasih Tuhan, kami melihat berkat Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat karya salib Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang terus selalu menyirami hati kami, yang akan kami terima, bisa berbuah, biar bisa berbuah lebat dalam hati kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua terkasih dalam Kristus. Welcome to the first online service di bulan September 2021. Dan saya berdoa buat penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap daripada kita. Dia yang senantiasa menguatkan saya dan saudara melalui masa-masa ini, masa-masa di mana kita masih dalam kondisi lockdown di kota Sydney ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita datang dan berdoa. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, datang pada Tuhan. Terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Thank you for a new day, new mercy. Your goodness is always perfect for us, God. Thank you for new season, spring season that we are enjoying today. Thank you for the warmth of spring yang menghangatkan kami, Tuhan. Kami tahu musim boleh silih berganti dalam hidup kami. Seasons may come and may go, but you are always with us, God. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur buat setiap kejadian-kejadian dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali dalam segala hal. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan. We want to learn to trust in you, God. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami mau kembali mengambil kesempatan merenungkan firman Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, biar kami bisa menerima kebenaran-Mu dengan hati yang terbuka. Untuk kami Tuhan mengizinkan Roh Kudus berbicara dan bekerja dalam setiap hati kami. Hamba mau berdoa, urapi kami, Roh Kudus yang bekerja sehingga setiap perkataan yang disampaikan bukan menjadi perkataan yang biasa saja, perkataan yang bukan dibangun di atas hikmat manusia, tapi hamba mau berdoa pakai yang terbatas ini Tuhan untuk mengerjakan perkara yang tidak terbatas dalam setiap hati kami. I pray for the word of God to liberate us, to set us free. Bebaskan, merdekakan kami, heal us, sembuhkan kami, pulihkan kami, biar kami semakin bisa diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, Amen. Amen. Shalom kembali saudara. Again, welcome to the first online service in September 2021. Welcome to spring season as well. Dan saudara, hari ini saudara menandai bulan yang baru. Saya mau mengambil kesempatan untuk kembali meroll out sebuah sermon series yang baru saudara, yang saya berikan judul adalah Grow Up, atau bertumbuh atau menjadilah dewasa saudara ya. And we will spend over the next 2-3 weeks over the 2-3 sermons within the series to unpack about what God wants to teach us, including myself, every one of us, untuk kita semua bisa bertumbuh semakin dewasa. Now, mari kita buka dari Efesus pasal keempat ayat 11 sampai 13 Bapak Ibu Saudara. I will read in NIV translation. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of fullness of Christ. Now, mari kita stop di sana sebentar.
saudara, bahwa Kristus memanggil dan memakai orang-orang atau di dalam orang-orang khusus yang diberikan karunia. Kalau Alkitab tadi bicara ada the apostles, prophets, evangelists, the pastors, teachers, ini disebut dengan 5 jawatan, 5 karunia jawatan. Dan Tuhan memakai dan mengaruniai orang-orang tertentu di dalam hidup kita dengan karunia-karunia ini, saudara, dengan tujuan untuk memperlengkapi orang percaya. Katakan begini, to equip His people, memperlengkapi orang percaya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Alkitab ini katakan to equip the saints, memperlengkapi orang kudus. 5 karunia diberikan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, diberikan untuk memperlengkapi orang kudus, saya dan saudara, untuk pekerjaan Tuhan, for works of service. Jadi saudara, bahwa setiap daripada kita diperlengkapi, Tuhan panggil kita semua orang percaya untuk diperlengkapi for the works of service, untuk pekerjaan pelayanan, saudara. Nah, pekerjaan pelayanan yang seperti apa, saudara? Dikatakan begini, works of service so that the body of Christ, tubuh Kristus secara menyeluruh, secara lebih besar, saudara, the broader body of Christ, tubuh Kristus bisa dibangun. Dikatakan may be built up until we all reach bla 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 unity in the faith, in the knowledge of Son of God, and become mature. Jadi saudara, dan ini adalah panggilan yang Tuhan berikan pada dasarnya sebagai gereja. When we talk about church, this is the calling of the church, di mana God has gifted, has called specific people with the different sort of gifts. 5 karunia jawatan yang diberikan to equip the people, to equip the saints for the works of service. Dengan kata lain, saudara, yang Alkitab sedang ajarkan buat saya dan saudara, setiap orang percaya Anda dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada yang terkecualikan dari saya dan saudara, bahwa Tuhan ingin kita diperlengkapi untuk pekerjaan ini, works of service, supaya tubuh Kristus dibangun, built up. Jadi saudara, dibangun, tubuh Kristus secara menyeluruh dibangun dengan punya tujuan apa? Pelayanan model apa? The works of service yang Alkitab ajarkan tadi, apa sih modelnya? Tujuannya begini, so that we all reach unity in the faith, kesatuan dalam iman, unity in the knowledge of Son of God, kesatuan dalam pengertian, pengetahuan akan Tuhan, dan juga menjadi dewasa, become mature. Nah, berdewasa seperti apa? Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Menjadi dewasa di dalam kepenuhan Kristus. Nah, saudara, inilah panggilan gereja. Inilah tugas gereja. Saat kita bicara tentang kita sebagai gereja, gereja adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah orang-orang percaya, kita adalah gereja. This is what the Bible is telling us. Bahwa istilahnya kita dipanggil untuk bisa membangun tubuh Kristus supaya mencapai kesatuan iman, kesatuan pengertian dalam Kristus, dan menjadi dewasa. Nah, kita lanjut Efesus 4 ayat 14-16. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by, every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Jadi saudara, tadi semua karunia yang tadi sudah disebut untuk memperlengkapi orang percaya, untuk pekerjaan Tuhan, supaya mencapai kesatuan iman, pengetahuan dalam Kristus, menjadi dewasa dalam kepenuhan Kristus. Ayat 14 lanjutkan ini, supaya we will no longer be infants, supaya kita tidak disebut lagi seperti balita rohani. Kita tidak disebut lagi seperti masih bayi rohani, saudara, yang gampang terombang-ambingkan, tetapi supaya kita bertumbuh. We will grow to become in every respect the mature body of Christ. Supaya kita semua orang percaya, dikatakan apa, saudara? Bertumbuh ke dalam segala arah kepada the mature body, gambaran Kristus yang sempurna tersebut. Jadi saudara, tujuan gereja hadir sebetulnya adalah untuk mencegah yang saya sebut ini. The purpose of the church is to prevent the people from experiencing spiritual stunting.
Saudara tahu istilah stunting? Stunting itu adalah kalau bayi itu dikatakan stunting itu kerdil. Stunting itu bayi yang kurang nutrisi, kurang gizi yang cukup di golden age period tersebut, akhirnya stunting, saudara. Pertumbuhannya terhambat. Nah, saudara tadi ayat 14 dikatakan begini, then we will no longer be infants. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa selamanya menjadi balita rohani. Kita dipanggil untuk menjadi dewasa. Dikatakan berdewasa dalam segala arah, bertumbuh kepada segala arah, saudara. Nah, disinilah ayat ini yang saya buka ini, saudara, menjadi landasan kerangka berpikir kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya. Dan saudara, kalau dari ayat 11 sampai 16 tadi, saya mau meng-highlight kata-kata kunci, tapi sebetulnya semuanya itu mengandung makna yang sama. Ada kata equip di sana, memperlengkapi. Ada kata build up, membangun. Ada kata dewasa, mature. Ada kata whole measure, kepenuhan. Ya, saudara, penuh. Whole measure itu penuh, ukurannya penuh. Fullness of Christ, kepenuhan Kristus. No longer be infants, tidak menjadi balita rohani, seterusnya. Bertumbuh, grow, the mature body of Him. Kepenuhan kelengkapan Kristus, dan grows and builds itself. Semua kata-kata dari ayat 11 sampai 16, kata ini diulang, dipakai berulang-ulang. Tapi kalau saya mau tarik satu benang merah dari semua kata-kata tersebut adalah satu frase, saudara, yang saya sebut begini, growth into maturity. Bertumbuh kepada kedewasaan atau bertumbuh menjadi dewasa. Nah, saudara, perhatikan. Church, gereja adalah sebetulnya church is in people growth business. Kenapa tadi Tuhan bilang bahwa dalam gereja itu Tuhan sediakan 5 karunia tersebut untuk memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan? Bahwa sebetulnya church, this is what the Bible says, bahwa church is in people growth business. Dengan kata lain, the key performance indicator, the key success of a church is not on the quantity of the people it has. It's not on the quantity of members that it has in its database. But the key performance indicator, the key success, the key criteria of success of a church is the extent of growth and maturity of its people. Semua kata-kata dari ayat 11 sampai 16 tadi dari kitab Efesus mengandung makna tentang pertumbuhan, growth into maturity. Jadi gereja jangan cepat puas hanya dengan memiliki fasilitas yang baik, memiliki sosial media yang baik, memiliki produksi program yang baik. No, the key performance indicator of a church is the extent of growth and maturity of the members. Dan disinilah bahwa bagaimana gereja akan diukur oleh Tuhan pada akhirnya. Bahwa Tuhan tidak pernah tertarik hanya dengan gereja dengan dipenuhi oleh jumlah jemaat. Tidak penuh dengan semua fanciness of a church that can be built in a service. Dan sebab itu sejak tahun lalu, tahun 2020, sejak pandemi pertama hit kita, I kept saying this message about that we have to move away from a church within a four-wall building. Bahwa church must be a church without wall, saudara. Dan jadi gereja harus tertarik dengan perubahan. Karena disitulah kesuksesan gereja sebetulnya diukur. Dan tapi di sisi lain, kalau saya mau lihat dari sisi lain sebagai orang percayanya, perhatikan tadi bahwa istilahnya 5 jawatan itu dipanggil, diberikan to equip his people, untuk memperlengkapi orang siapa? Orang kudus, orang percaya, dan saudara. Dengan kata lain, orang Kristen sebagai Anda anggota dari gereja sebagai tubuh Kristus, orang Kristen, orang percaya harus memiliki kesadaran bahwa mereka, they are there to grow. Dengan kata lain, saudara, orang Kristen, Anda tidak cuma sebatas berjemaat duduk di kursi gereja, atau Anda hari ini cuma sebatas menonton ibadah online. You are not there just to become participants. You are not there just to become spectator, but you are there to grow. Dengan kata lain, orang Kristen, orang kudus harus memiliki kesadaran bahwa saya mau diperlengkapi. Seperti tadi 5 jawatan dipakai untuk memperlengkapi orang kudus. Permasalahannya banyak orang Kristen datang ke gereja tapi tidak memiliki keinginan untuk diperlengkapi. Mereka tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk bertumbuh dan berubah. Dan ini adalah sebuah, harus disadari bahwa orang Kristen, Anda saat bergereja, saat Anda datang bertumbuh dalam komunitas kecil, dalam life house,
dalam ibadah dan sebagainya, Anda harus memiliki kesadaran dan kerendahan hati untuk Anda diperlengkapi dan dibangun dan berubah. Ini membutuhkan kerendahan hati. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja tidak memiliki keinginan untuk dikoreksi, tidak memiliki keinginan untuk berubah dan bertumbuh. Now, the real challenge adalah begini, bahwa it is possible for someone to grow old without actually growing up. Sangat memungkinkan seseorang menjadi tua tanpa dia menjadi dewasa. Menjadi tua itu adalah masalah umur atau usia. Tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. To grow old is a matter of age, but to grow up is a matter of choice, sebuah pilihan. Jadi saudara, kita akan bisa, orang yang tidak dewasa itu bisa tua secara umur, tapi seperti anak kecil yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Bisa bayangkan begitu, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan begini, for a 2-year-old, you see them cute. A 2-year-old baby, Edmund is cute, like 2.5 years old. You know, ini masa-masanya he's very cute. But you know, kalau sudah sampai 10 tahun, 12 tahun tingkah lakunya masih seperti segini, he's not cute anymore. He's annoying. He will be annoying. Jadi saudara, bahwa istilahnya kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi dewasa. Dan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi tua adalah sebuah hal yang perkara otomatis, yang natural. Tapi menjadi dewasa tidak terjadi secara otomatis. Nah, saat kita bicara tentang bertumbuh atau menjadi dewasa, mau bertumbuh yang seperti gimana yang Alkitab ajarkan? Ada 2 kriteria yang saya taruh di sana. Pertumbuhan, karena kita bisa mendefinisikan ini secara liar, saudara, bertumbuh atau menjadi dewasa itu seperti gimana. Tapi Tuhan, Alkitab tadi dari bacaan kita memberikan kita 2 kriteria, saudara. Yang pertama adalah yang saya berikan begini, pertumbuhan yang dimodel dalam Kristus. The growth atau maturity that is modeled on Christ. Modelnya harus Kristus. Tadi ayat ke-11 sampai 12 tadi katakan begini ya. Bahwa ayat 13, Efesus 4 ayat 13 katakan begini, so that we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, Jesus, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Dengan kata lain, bahwa Jesus Christ must be the only one perfect model of a complete and full maturity. Bahwa Yesus harus menjadi model satu-satunya, standar satu-satunya dari kedewasaan itu. Saat Anda berpikir, saya mau menjadi dewasa. Saat Anda berpikir, saya mau bertumbuh menjadi dewasa, patokan dan standarmu, role modelmu harus Kristus. Tidak ada model yang lebih baik, yang lebih komplit, yang lebih sempurna, yang mendapatkan validasi dari Allah Bapa selain Kristus itu sendiri. Jadi, the growth that the Bible talks about is the growth that is modeled upon Christ. Tapi yang kedua juga begini, tadi di ayat yang ayat ke berapa tadi ya? Ayat ke-15 ya. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him. Intinya mature body of Christ. Jadi saudara, the growth yang kedua adalah standarnya begini, growth that is optimally balanced and deeply rooted in Christ. Growth that is optimally balanced and deeply rooted in Christ. Jadi pertumbuhan yang seimbang tapi optimum ke segala arah dan berakar di dalam Kristus. Tadi perhatikan ayat tadi ya. Dikatakan grow in every respect. Bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh dalam segala arah, saudara. Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan dan kedewasaanmu itu harus menyentuh semua aspek kehidupanmu. Semua aspek seluruh hidupmu harus bertumbuh dan harus optimal. Saat saya bilang berseluruh life aspek, ada 7 aspek kehidupan. Spiritual, financial, recreational, intellectual, marital, physical, your social aspect. 7 aspek ini harus bertumbuh secara sempurna, secara optimal, saudara ya. Dan dasarnya harus Kristus. Jadi kalau makanya 7 aspek itu ada aspek spiritual. Dan spiritual ini harus menjadi poros dari pertumbuhan seluruh aspek kehidupanmu. Jadi Anda tidak bisa bilang, oh saya mau bertumbuh cuma sebatas finansial, tapi Anda tidak memahami kebenaran. Itu bukan pertumbuhan yang Tuhan mau.
Jadi Anda bisa sangat kaya secara materi, tapi miskin secara rohani. Anda bisa sangat kaya atau berhasil secara keluarga Anda, harmonis keluarga Anda, anak-anak Anda menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau Anda tinggalkan nilai-nilai spiritual, maka pertumbuhan itu tidak seperti standar Kristus. Jadi Anda harus memperhatikan pertumbuhan atau kedewasaan yang Tuhan inginkan adalah pertumbuhan kedewasaan yang berkembang ke segala arah, tapi berporos atau berakar di dalam Kristus. Grow in all every respect in the mature body of Christ. Di dalam kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus saja, saudara. Nah, saat kita bicara ini, maka berkembang atau bertumbuh dalam segala arah, ini berbicara tentang is a balance. Keseimbangan. Seimbang itu bukan bicara masalah indifferent. Keseimbangan itu bukan bicara masalah jadi mediocrity. No, balance is not mediocrity. Makanya itu saya memakai kata itu adalah optimally balanced. Keseimbangan tapi harus optimal dan maksimal. Dan balance is a key in life. Tanpa keseimbangan akan terjadi ekstremitas. Dalam ekstremitas akan terjadi penyimpangan. Dan ini berlaku dalam segala hal. Jadi without balance, the absence of balance will lead to ekstremitas. And extremity will lead to error. Akan mengarah pada penyimpangan atau penyesatan. Dan disinilah maka kita semua harus seimbang. Sesuatu yang tidak seimbang akan tidak baik. Sesuatu yang tidak seimbang akan tidak baik. Anda pernah dengar celotehan mungkin, itu orang rohani sekali, tapi pernikahan hancur berantakan, anak tidak terurus, atau orang itu jago olahraga sekali, aktif sekali, gaya hidup sehat, nutrisi sehat, tapi keluarganya bobrok. Anda harus berkembang ke segala arah. Oke, jadi the growth that the Bible tells us or teaches us is the growth that is modeled on Christ, dimodelkan pada Kristus, dan juga optimally balanced and deeply rooted in Christ. Now, Anda mungkin bertanya, dan saya akan spend di sini untuk membuka seri khotbah kita ini adalah begini. Oke, so kita harus bertumbuh, kita harus menjadi dewasa, Pertanyaan yang Anda harus bisa jawab adalah why? Mengapa kita harus kenapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa? Kenapa kita harus bertumbuh? Why do we have to grow into maturity? Saya berikan 4 alasan, saudara. Yang pertama, Matius 5 ayat 48. NIV translation says this, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Jadilah sempurna karena Bapamu di sorga adalah sempurna. Alasan pertama kenapa Anda harus bertumbuh menjadi dewasa adalah growth is God's will for His people. Pertumbuhan adalah kehendak Tuhan atas manusia. Bertumbuh menjadi dewasa adalah kehendak Tuhan atas manusia. Kata perfect atau teleos di sana, saudara, ya mengandung makna itu adalah complete, perfect of man, adult, full grown, mature. Jadi saat Alkitab mengatakan begini, menjadilah sempurna. Sempurna itu mengandung makna dewasa. Menjadi sempurna itu mengandung makna itu menjadi dewasa atau full grown, bertumbuh secara full, optimal, saudara. Jadi saudara bahwa, kenapa kita harus bertumbuh? Sederhananya, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saat tadi saya bilang menjadi tua adalah otomatis, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Saat kita memilih tidak bertumbuh, saat kita memilih untuk tidak mau menjadi dewasa, sebetulnya itu adalah kita sedang melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita. When we choose not to grow, when we choose not to grow into maturity, basically we are acting in rebellion against God. Anda sedang memberontak terhadap Tuhan. Saat Anda bilang, enggaklah saya begini saja, saya tidak mau bertumbuh, saya tidak mau berubah, Bapak Ibu Saudara, saya cukup begini saja. Anda sebetulnya sedang rebelling, Anda sedang memberontak terhadap Tuhan dan kehendaknya. Jadi pertama, kenapa bertumbuh? Karena bertumbuh adalah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah Kolose 2 ayat 6-7. Perhatikan ini, NIV translation says this. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Hal kedua, kenapa kita harus bertumbuh? Saya berikan ini, because growth is a sign of life. Pertumbuhan adalah tanda dari sebuah kehidupan. Saudara tahu kalau misalnya saudara mungkin ini salah satu pelajaran IPA atau biologi zaman kita masih kecil.
ada 3 makhluk hidup secara sederhana ya, sangat disederhanakan. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu karakteristik yang bisa mengklasifikasi sesuatu itu sebagai makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bertumbuh. The ability to grow. Kenapa tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup? Because it grows. Kenapa animal disebut makhluk hidup? Karena dia bisa bertumbuh. Manusia karena bisa bertumbuh. Jadi the growth is actually the sign of life. Tanpa pertumbuhan, an organism cannot be considered a living organism. Sesederhana itu. Jadi saudara, saat kita sebetulnya mengatakan saya tidak mau bertumbuh, Anda sedang mengatakan saya tidak hidup. Nah, saudara, tadi ayat yang tadi Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Jadi saudara, saya catat di sini begini. Christianity is not a conversion event taking place at one point of time. Makanya tadi ayat tadi begini, just as you receive Christ Jesus as Lord. Kita seringkali gereja senang mengatakan, oh ya terima Tuhan, mengucapkan doa terima Tuhan, oh ya sudah terima Tuhan, puji Tuhan. Itu hanya sebuah langkah awal, saudara. Jadi Christianity tidak bisa dipandang sebagai cuma sebatas a conversion event, sebuah event, one of event di mana Anda convert, Anda mengganti sistem kepercayaanmu kepada Kristus. It cannot be considered as one of event. Tetapi perhatikan ayat ini karena begini, but continue to live your lives in Him. Jadi kekristenan, saat kita bilang kekristenan Bapak Ibu Saudara, we are talking about life continually lived in Him. Makanya tadi kata begini, as you receive Christ Jesus the Lord, continue to live your lives in Him. That's what Christianity is all about. Kalau Anda wondering kekristenan itu apakah saya harus terus cuma datang ke ibadah ke gereja, you are missing the point. Yes, you come to church. Yes, that's part of it. But Christianity is much more than Christianity is about a life that you continually live in Him. Kekristenan adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mengkotakkan kekristenan hanya sebatas Anda datang ke gereja, you are missing the whole big point. Kekristenan adalah kehidupan yang Anda hidupi di dalam Kristus secara terus-menerus. Yang menyangkut apa saudara? Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di dalam Kristus? Rooted and built up in Him and strengthened in the faith. Jadi kekristenan itu adalah kehidupan yang menyangkut apa? Anda berakar, Anda dibangun, bertumbuh, dan Anda dikuatkan di dalam iman. Jadi saat Alkitab mengajarkan begini, sebetulnya Alkitab sudah mengatakan bahwa kekristenan adalah bicara tentang kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. You have to continue, Anda terus berhidup di dalam Kristus, ditandai dengan apa? Anda berakar, Anda dibangun, dan Anda dikuatkan di dalam iman. Jadi kekristenan, a Christian life without growth is essentially a dead religious life. Kekristenan tanpa bertumbuhan, kekristenan yang tanpa Anda berakar dan dibangun dan dikuatkan dalam iman di dalam Kristus, sebetulnya Anda sedang menghidupi agama yang mati. And Christianity is more than that. Yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kenapa kita harus bertumbuh? Saya taruh alasan ketiga. Growth is prerequisite to fruitfulness. Pertumbuhan adalah syarat utama dari hidup yang berbuah. Bertumbuh adalah syarat untuk Anda berbuah. Ayat tadi dikatakan bahwa for this very reason you have to make every effort to add to your faith goodness, bla 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 dan sebagainya. Yang Alkitab sedang ajarkan begini, fruitfulness is an impossibility without growth. Anda mau menghasilkan buah dalam hidup tapi Anda tidak bertumbuh, itu tidak mungkin. Anda tidak bisa mengekspek pohon jeruk Anda menghasilkan buah jeruk di saat pohon itu tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh berarti tidak berakar, tidak mengeluarkan daun, tidak mengeluarkan bunga, tidak akan mungkin akan berbuah.
Jadi, saudara, permasalahannya adalah begini, bahwa banyak orang, termasuk orang non-Kristen, orang Kristen juga sebut istilahnya sering berkhotbah tentang berbuah. Orang Kristen punya keinginan untuk berbuah, tapi seringkali orang Kristen tidak punya keinginan untuk bertumbuh. And that's a problem. Many people want to be fruitful, but they don't want to grow. Many people want to reap the fruit. Banyak orang ingin memetik buahnya, punya hasil, menghasilkan produktif, menghasilkan hasil, melihat ada nyatanya gitu ya, usaha kerasnya, ada hasil, ada buah yang dia bisa petik. Tapi orang Kristen seringkali tidak mau menabur benih ke dalam proses pertumbuhan. Disinilah kenapa seringkali bahwa orang Kristen gagal untuk berubah, karena orang Kristen ingin perubahan yang ekspres. Kalau ditanya, Anda mau hidup sempurna, Anda mau hidup kudus? Mau banget. Ya, Anda harus bayar harga, Anda harus taburkan benih ke dalam proses pertumbuhan menjadi kudus dan sempurna. Oleh sebab itu di minggu lalu saya pernah sampaikan begini, bahwa istilahnya dalam saat kita menjalani perjalanan kita menuju sempurna, kita tidak boleh menjadikan kesempurnaan seperti Kristus itu cuma sebatas angan-angan saja. Tidak bisa cuma dibilang, oh saya mau menjadi sempurna, saya mau menjadi. Anda mau ngomong sampai bibirmu jontor mau menjadi sempurna, itu tidak akan mengubah Anda menjadi sempurna. Keinginan Anda menjadi sempurna tidak membuat Anda sempurna. Jadi Anda harus ubah, tidak cuma sebatas memiliki keinginan untuk berbuah, tidak cuma sebatas memiliki keinginan untuk bertumbuh, tapi Anda harus taburkan benihmu ke dalam proses pertumbuhan tersebut. Kalau Anda mau lebih kudus, Anda mau menghasilkan buah kekudusan, bayarlah harga, taburkanlah benih ke dalam proses Anda bertumbuh menjadi kudus. Kalau Anda mau memiliki keluarga yang harmonis, kalau Anda mau memiliki keluarga, anak-anak Anda menjadi takut akan Tuhan, anak-anak Anda menjadi dididik dengan luar biasa, Anda selalu kan, kita seringkali punya impian, aduh saya berharap keluarga saya baik-baik saja, anak saya baik-baik saja, anak-anak saya cinta Tuhan semuanya. Kita punya keinginan situ. Orang Kristen seringkali, orang tua Kristen, saya mau anak-anak saya cinta Tuhan. Keinginannya ada, tetapi untuk Anda mau taburkan benihmu, investasikan ke dalam proses yang menuju ke sana, menuju untuk anak Anda menjadi cinta Tuhan. Kita seringkali tidak siap dengan proses tersebut. Kita mau hidup di dunia ini serba Jerman Express. What I'm trying to tell you is this. The desire to be fruitful itu tidak akan membawa Anda menjadi berbuah. Keinginan Anda, obsesi Anda untuk melihat perubahan-perubahan itu hanya akan terjadi di saat Anda rela untuk membayar harganya, menginvestasikan, menabur benih ke dalam proses. There is no fruitfulness without growth. Tidak ada Anda berbuah tanpa pertumbuhan yang mendahuluinya, saudara. Dan kalau saudara nanya, kenapa sih, Pastor? Kenapa orang tendensinya begitu? They have desire to be fruitful, but they don't want growth. They have desire to they have desire for fruitfulness, but they don't want to sow the seed into the growth. Saya berikan Anda 3 alasan kenapa pertumbuhan, saat kita bicara tentang bertumbuh menjadi dewasa, growth, orang tidak suka. Orang seringkali tidak tertarik terhadap growth. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah growth, because growth takes effort. Untuk bertumbuh membutuhkan usaha. Ayat 2 Petrus 1 ayat tadi dikatakan begini, for this very reason, make every effort. Usahakanlah. Jadi growth takes effort. Bertumbuh membutuhkan kerja keras. Anda membayangkannya, saya berikan bayangannya begini. Kalau orang pasangan suami istri ingin punya anak, ya melahirkan itu kalau Anda sesar cepat lah ya. Tapi kalau natural labor it could be about sometimes it could be a few days. Anda harus proses itu persalinan tersebut ya saudara. Tetapi orang pingin punya anaknya, tapi seringkali mereka lupa proses selama 9 bulan di-conceive di dalam perut dan sebagainya. That's the growth process. Banyak orang tidak suka itu, maunya cepetan punya anaknya, tapi mereka lupa they have to invest in the growth. Growth takes effort.
pertumbuhan membutuhkan usaha. Yang kedua, growth takes process and progress. Pertumbuhan membutuhkan proses dan progres, kemajuan setahap demi setahap. Kita mau serba ekspres. Kita mau serba istilahnya menghasilkan sebuah memiliki sebuah buah itu yang langsung hasilnya langsung kita raup segera mungkin. Itu tidak bisa. Growth is progressive. Growth, it goes through a process. Makanya ayat tadi mengatakan begini, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and self-control perseverance, godliness, mutual affection, and to mutual affection love. Anda bisa perhatikan ayat ini. Intinya ayat ini sedang mengatakan begini, saat engkau bertumbuh, bertumbuhlah setahap demi setahap. Bertumbuhlah, making every single progress, small progress at a time. Kita seringkali ekstrim. Anda tidak bisa, misalnya kalau Anda mau secara finansial, saya mau generous, saya mau berikan semua harta saya buat Tuhan. Anda jangan ngomong memberikan harta seluruhnya untuk Tuhan kalau Anda tidak bisa setia terhadap 5%, 10% dari apa yang Anda bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Anda tidak akan bisa itu. Jadi Anda tidak bisa membicarakan Anda berikan 100% income Anda kalau Anda tidak bisa setia di dalam misalnya memberikan Anda 5%, 10% menolong orang tua Anda, keluarga Anda, gereja Anda, dan sebagainya. It's a nonsense. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita seringkali ekstrim. Kita seringkali suka mau perubahan yang ekstrim. Kalau misalnya hari ini kalau misalnya saya boleh kasih metafor begitu ya kalau saya boleh kasih nilai, misalnya kita angkat spektrumnya itu, kita angkat minus 100. Kita berantak ke kondisi hidup kita minus 100. Sempurna seperti Kristus itu angka 100 positif. Kita seringkali berpikir, kalau kita dalam minus 100, kita berpikir, saya besok mau jadi langsung 100. Itu tidak bisa. Perubahan itu membutuhkan perjalanan kemajuan satu bertahap. Dari minus 100 maju minus 95. Minus 95 maju minus 90. Maju minus 70. Dan seterusnya progres dan progres. Tidak ada perubahan yang instan, saudara. Percayalah, tidak ada perubahan yang instan. Dan disitulah kenapa when we talk about the journey last week, banyak orang putus asa karena merasa apa? I am too broken. Saya terlalu hancur, saya terlalu hopeless, moyung lah. Nggak bisa lah menjadi sempurna seperti Tuhan. Kalau kita berpikir seperti gitu, kita tidak akan pernah maju. Tapi kalau kita berpikir bahwa we are growing, we are making one small step of progress along the way. God is with us, walking with us along the way. Dan disitulah bahwa growth takes process and progress. Dan banyak orang tidak suka itu. Banyak orang tidak menyukai kemajuan yang setahap demi setahap. Kita seringkali berpikir, saya mau punya harta tabungan $1 juta. Tapi tidak ada sebetulnya tabungan $1 juta itu kalau tidak dimulai dengan Anda menabung $1,000, $2,000, perlahan, one step at a time. Growth takes process and progress. Yang ketiga, kenapa seringkali growth tidak appealing? Because growth takes time, membutuhkan waktu. Again, kita ingin yang ekspres, tapi pertumbuhan membutuhkan waktu. Alasan yang keempat, yang terakhir, Ibrani 5 ayat 13-14 dikatakan begini, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Anyone who lives on milk being still an infant. Tetapi solid food is for the mature, makanan yang keras itu untuk orang dewasa, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Alasan keempat yang saya berikan kenapa pertumbuhan atau menjadi dewasa itu penting. Karena growth is the basis of good decision making. Pertumbuhan atau kedewasaan adalah dasar utama untuk Anda mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Saudara harus diakui banyak masalah dalam kehidupan terjadi seringkali karena poor decision making in life. Kita seringkali karena kita salah mengambil keputusan, maka menimbulkan kompleksitas hidup yang sebetulnya tidak necessary.
Dan kenapa kita bisa making decision poorly? Kenapa kita bisa mengambil keputusan yang tidak tepat dalam hidup atau yang salah, yang nggak akurat? Karena seringkali kita dalam membuat keputusan, we make decision based on emotion, not based on truth. Kita seringkali mengambil keputusan berdasarkan what we feel, not based on what is right. And that's the problem. Anda mau sekolah apa? Feeling aku sih saya mau sekolah menjahit. Kamu mau kenapa suka sama cewek? Kenapa pacaran sama cewek ini? Gua rasanya sih dia sih pasangan hidup gue nih. Kenapa mau kerja ini? Iya, gua rasanya sih begini. Kayaknya feeling gue begini. Feeling gue begitu. You can't make decision based on feeling because feeling changes every time. You cannot run it based on your gut feeling only. You cannot. Tapi you have to run and make decision based on truth, what is right. Dan Alkitab tadi mengatakan begini, bahwa a solid food is for the mature, who by the constant use have trained themselves to distinguish from good from evil. Saat kita tidak mengambil keputusan dengan baik, constant poor decision making itu adalah menandakan sebuah ketidakdewasaan. Is a sign of immaturity. Karena apa? Dikatakan begini tadi, kalau kita tidak dewasa, maka kita tidak akan bisa membedakan yang baik dengan yang jahat, baik dan yang buruk. A sign of immaturity is characterized by the lack of discernment. Maka tadi Alkitab mengatakan Anda minum makanan keras untuk orang dewasa. Kalau who by the constant use, kalau Anda terus diberikan makanan yang dewasa, makanan yang keras tersebut, maka akan Anda melatih diri Anda untuk bisa membedakan the good from the evil. Dengan katanya kalau saya mau balik di sini, if you are immature, you will be lacking of discernment. Anda akan kekurangan skill untuk Anda discerning mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang suci, mana yang najis. Anda tidak bisa membedakan. Dan minggu depan kita akan bicara. Salah satunya jelas, firman Tuhan akan memainkan peranan di sini. Firman Tuhan akan memainkan peranan kuat di sini. Jadi saudara, when you are mature, when you are consuming that solid food, kalau kita tadi, when you are mature, you are training yourself to distinguish good from evil. Efesus 4 ayat 14. Tadi ayat yang pertama kita buka. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves. Ketidakdewasaan itu juga ditandai dengan apa? Kebingungan. Immaturity is characterized by the state of confusion. Kebingungan apa? Kalau tadi dikatakan, kita kalau infants, kita sebagai balita rohani, Anda seperti begini, Anda diombang-ambingkan oleh ombak dan angin. Dengan kata lain, orang yang tidak dewasa, orang yang tidak bertumbuh itu pasti hidupnya bingung dan linglung. Dia mengikuti angin kemana? Angin ke timur, dia ikut ke timur. Angin ke barat, dia ikut ke barat. Angin diem, dia akan ikut diem. Orang yang tidak bertumbuh, tidak punya prinsip dalam hidup. Orang yang tidak bertumbuh, tidak akan pernah punya pendirian dalam hidup because he or she doesn't know what he or she is doing. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mampu untuk stand firm and stay convicted on what is right. Boro-boro untuk mereka bisa punya pendirian, tahu yang baik saja tidak bisa, gitu loh. And that becomes the problem. Orang yang dewasa itu tahu mana yang benar, mana yang enggak. Orang yang dewasa karena sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, maka dia akan tahu implikasi dari keputusan-keputusan yang diambil. Orang dewasa itu sebelum bertindak pasti akan memikirkan konsekuensi dan implikasi. Dan orang dewasa hanya orang dewasa yang bisa melakukan itu karena apa? Dia bisa membedakan, oh ini keputusan yang ini baik ya, oh hasilnya begini. Yang ini najis ini, hasilnya akan begini. Dia akan menimbang, dia akan punya wisdom, knowledge, and understanding. Jadi orang yang tidak dewasa, they are lacking of discernment, they are in the state of confusion, they are lacking of wisdom, understanding, and knowledge. Bingung sudah. Jadi saudara, itu 4 alasan saya berikan kenapa kita harus bertumbuh. Saya ulangi, growth is God's will for His people, growth is a sign of life, growth is prerequisite to fruitfulness, and growth is the basis of good decision making. Saya berharap khotbah hari ini memberikan kita sebuah pembukaan yang baik sebelum kita masuk dalam sebuah perjalanan over the next few weeks untuk kita bicara betul how we actually practically
we can grow. I'm gonna talk something practical over the next few weeks. Dan saudara, mendengar khotbah ini tidak akan membuat Anda berubah. Yang saya mau mengatakan begini, membutuhkan usaha yang lebih keras untuk Anda mengalami perubahan. Mendengar khotbah hanya salah satu sebagian kecil. Tapi over the next few weeks, saya mau ajak saudara masuk dalam sebuah perjalanan bersama saya. Kita akan bicara practical stuff di sana. Bagaimana kita mau berubah? Bagaimana kita bisa berubah? Dan perubahan membutuhkan progress dan proses. Perubahan membutuhkan waktu. Dan untuk itu, stay tuned with us over the next few weeks. And I pray that this sermon series can be a blessing for all of us. Setiap daripada kita masih semua dalam proses dan progres menuju kesempurnaan kepada Kristus. Kalau kita mau memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita harus memilih hari ini untuk kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Sebagai kata penutup, saya ulangi sekali lagi. To grow old is a matter of age, but to grow up is a matter of choice. Mari tundukkan kepala kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat pesanmu. Hamba berdoa buat setiap daripada kami saat kami memulai seri khotbah ini Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus bawa kami dan tuntun kami masuk ke dalam proses perjalanan perubahan kami menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Apapun kondisi kami tidak mau give up. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami tidak mau cuma sebatas duduk diam seolah-olah kami tidak perlu berubah, karena kami tahu adalah sebuah kehendak Tuhan untuk kami berubah, sebuah kehendak Tuhan untuk kami diperlengkapi dan dibangun, sebuah kehendak Tuhan untuk kami mengalami kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau Tuhan menghidupi hidup kami, dan kami mau sungguh-sungguh hidup. When we live our Christianity, we want to be actually living, dan we only live when we are actually growing. Kami tidak boleh berhenti bertumbuh Tuhan. Kami mengerti, kami boleh punya keinginan untuk menjadi sempurna. Kami boleh punya keinginan untuk berhasil dan sukses dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tapi kami tahu keinginan kami tersebut tidak akan membawa kami kemana-mana sampai kami sungguh-sungguh menginvestasikan hidup dan waktu kami ke dalam proses pertumbuhan tersebut. We want to have that same eagerness and desire for growth. Kami mau making one small step of change and growth every single day, Lord. Sampai kami menjadi sempurna, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Thank you, Jesus, for everything. Bless your church. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami percaya Kristus bersama kami. Roh Kudus terus berbicara, Engkau Allah yang dekat dengan kami. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Amen. Puji Tuhan. Have a good Sunday, everybody. Have a safe week. Stay healthy, stay safe, and God bless you all. Take care.